Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Mips Daily. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk video ini aku mau gabung untuk evaluasi budgeting dari minggu pertama hingga minggu keempat ya teman-teman. Jadi ini aku gabungin aja karena emang kemarin aku belum sempat upload untuk yang evaluasi minggu pertama dan kedua. Nah, untuk sisa budgeting di minggu pertama dan kedua itu ada 90.000. Ini aku keluarin dari binder atau dompet budgeting aku, kemudian nanti akan aku masukkan ke dalam sinking fund. Nah, jadi di catatan pengeluaran harian aku itu aku kasih stabilo per setiap jenis pengeluarannya. Ini untuk memudahkan aku untuk mengatur atau melihat berapa banyak sisa budgeting dari setiap pos pengeluaran ya teman-teman. Nah, untuk sisa anggaran di minggu pertama dan kedua ini ada 90.000. Untuk pecahannya ada di nominal 10.000 dan 5.000-an. Jadi nanti kita akan isi ke sinking fund saving challenge yang 5.000 dan 10.000 ya. Ini untuk saving challenge 2000-an aku itu udah terpenuhi, tapi biasanya aku kalau misalnya aku mau pakai 2000-an, aku gantiin dulu nominalnya, nanti aku tuker lagi, cuman belum aku buka lagi ya teman-teman. Kemudian untuk challenge yang 5000-an ini untuk di minggu pertama dan kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar ya. Jadi totalnya itu aku nambah di 30.000. Nah, selanjutnya itu untuk pecahan 10.000-an itu ada 6 lembar. Jadi nanti aku masukkan dan aku tandain 6 balon untuk pecahan 10.000-an. Nah, buat yang mau samaan untuk kertas sinking fund aku, ini aku beli dari Planner V. Nanti aku kasih di description box ya. Nah, aku sukanya untuk menabung versi pakai sinking fund atau saving challenge ini tuh nggak kerasa ya teman-teman. Jadi kalau ini tuh misalnya nabung dari sisa uang budgeting di setiap minggunya, kemudian aku kumpulin dan aku masukkan ke saving challenge ini. Dan ini tuh aku dari pertama budgeting aku udah nerapin ini, dan ini menurutku hal yang paling atau metode yang paling efektif ya untuk saat ini. Lanjut untuk budgeting di Februari minggu ketiga dan keempat, kurang lebih sama, cuman di minggu ketiga dan keempat ini aku selipin untuk belanja bulanan dan internet. Untuk total pengeluaran itu 700.000 dan kemudian untuk tabungan itu totalnya 300.000 ya teman-teman. Jadi ini untuk minggu ketiga dan keempat di bulan Februari. Nah, ini itu binder khusus untuk catatan cash flow bulanan atau cash flow mingguan juga ya teman-teman. Jadi untuk budgeting aku tulis di sini, kemudian untuk cash flow setiap harinya itu aku tulis di jurnal, kemudian untuk binder budgetingnya aku pakai yang warna ungu. Lanjut nulis untuk pengeluaran untuk dana tabungan. Jadi ini aku tulis dulu, aku masukin untuk budget minggu ketiga dan keempat, kemudian aku keluarin untuk nabung, dana pendidikan, dana darurat, dan tabungan holiday. Nah, sedikit cerita, nanti di bulan Maret itu aku mau liburan sama Pak Su dan anak ke Bandung karena ada acara kayak kumpul-kumpul teman-teman kuliah. Kira-kira nanti ini untuk tabungannya akan aku bawa sebagai dana untuk liburan aku di sana. Nah, kira-kira untuk teman-teman, biasanya kalau misalnya liburan ke Bandung 3 hari, untuk spare jajan dan sebagainya kayak gitu, kalian butuh budget berapa? Kalian bisa
tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar aku bisa nentuin budget untuk liburan yang aku bawa cash untuk di Bandung nanti. Nah, untuk budgetnya itu murni untuk pas sampai sana aja ya. Jadi kalau untuk tiket kereta api, kemudian untuk villa itu semuanya udah aku siapin ya. Lanjut masukin ke dana pendidikan, dana darurat, dan tabungan holiday. Ini aku masukin lagi 200.000. Jadi untuk totalnya aku udah ngumpulin sebesar 600.000. Nah, untuk minggu ketiga dan keempat untuk dana darurat ini aku nabung sebesar 50.000. Jadi aku bikin challenge 5 juta untuk dana darurat tahun ini. Semoga nanti di akhir tahun bisa terpenuhi ya. Amin. Kemudian nanti lanjut untuk dana pendidikan. Untuk tahun ini aku juga bikin untuk challenge 50 ribuan. Jadi targetnya untuk tahun ini itu terkumpul 1 juta. Lanjut untuk cash stuffing minggu ketiga dan keempat, ini aku pakai dompet budgeting warna ungu dari Ungu Aisyah Budget. Untuk yang pertama itu grocery sebesar 200.000. Ini aku pakai untuk belanja mingguan. Kemudian selanjutnya untuk belanja bulanan, ini aku masukkan ke yang judulnya household gitu ya teman-teman, sebesar 100.000. Kemudian eating out itu aku budgeting 50.000. Ini untuk jajan makan di luar, misalnya pengen beli soto atau kopi gitu, ini aku ambil dari sini. Kemudian spending gak aku masukin. Ke miscellaneous ini aku masukin ke biaya lain-lain sebesar 30.000 ya teman-teman ya. Nah, lanjut nanti untuk sekolah, ini untuk tabungan sekolah anakku itu sebesar 30.000. Jadi untuk 1 minggu itu nabungnya 15.000, per sekali masuk 5.000. Kemudian untuk kids, ini untuk beli pampers, susu dan sebagainya itu 150.000. Kemudian ini untuk bensin ya, untuk 2 minggu ini aku kasih jatah 40.000. Nah, ini untuk cash stuffing aku di minggu ketiga dan keempat. Nah, karena aku belum sempat up video untuk evaluasi budgeting minggu pertama dan kedua, kemudian untuk budgeting minggu ketiga dan keempat, jadi ini aku mau langsung untuk evaluasi budgeting minggu ketiga dan keempat sekalian ya teman-teman. Jadi untuk videonya itu aku jadikan satu aja. Karena kemarin itu aku masih prepare untuk baking, dapat beberapa pesanan, jadi aku belum sempat untuk edit videonya. Makanya untuk saat ini, untuk di bulan Februari ini aku jadikan satu dulu. Nah, ini aku baru evaluasi untuk pengeluaran setiap minggunya dia dari beberapa pos budgeting. Ini aku masukkan di bagian selisih itu untuk sisanya. Jadi minggu ketiga dan keempat itu aku masukkan di sisi yang sebelahnya ya teman-teman. Jadi kalau bulan kemarin itu ini belum aku pakai karena aku masih bingung untuk mensiasati isinya gimana. Tapi untuk Februari ini aku putuskan untuk isi seperti ini. Jadi untuk minggu pertama dan kedua aku catat di sisi yang paling kiri, kemudian aku tambahin untuk sisi sebelah kanannya, dan itu masih bisa muat untuk kayak 2 tulisan atau 2 angka gitu. Nah, ini untuk minggu ketiga dan keempat itu aku
bisa ngumpulin sekitar 125.000, kemudian aku bagi 75.000-nya nanti aku masukkan ke dalam sinking fund, kemudian untuk 50.000-nya nanti aku masukkan ke dana kebutuhan anak. Nah ini untuk groceries itu sisa 20.000, kemudian untuk belanja bulanan itu juga sisa 20.000, kemudian untuk biaya lain-lain masih utuh 30.000, kemudian untuk tabungan sekolah masih sisa 5.000, kemudian untuk kebutuhan anak masih sisa 50.000, dan aku masih punya angpau ternyata, jadi nanti aku mau masukin ke kebutuhan anak. Kemudian tadi itu ada kayak saving 50.000, itu kayak laba aku jualan es kopi bulan ini, jadi aku sisihin dulu, nanti akan aku masukkan ke budget bulan Maret. Jadi singkat cerita, kemarin itu aku bulan ini itu mulai jualan di Car Free Day gitu untuk snack dan kayak es kopi, es matcha dan sebagainya. Ini untuk tambahan penghasilan aku. Jadi untuk yang 50.000 tadi itu untuk keuntungan jualan esnya aja. Kalau keuntungan baking nanti aku masih bagi untuk adik-adik aku juga. Jadi belum aku hitung ya teman-teman. Nah ini untuk kebutuhan anak itu aku tambahin 50.000 dari sisa budgeting bulan minggu ketiga dan keempat. Kemudian ada angpau 75.000 ini juga aku masukkan ke kebutuhan anak karena emang nominalnya 75 dan uangnya juga sayang kalau mau digunain, jadi aku simpan aja. Nah ini aku kayak cash condensing gitu ya, jadi untuk pecahannya aku tukar dulu. Nah untuk pecahan tadi aku tukar di tabungan kalender, jadi itu kayak tabungan kalender aku untuk setiap bulannya. Nanti biasanya akan aku hitung atau aku up videonya di short ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke saving challenge 5.000-an, ini ada 7 lembar, jadi totalnya aku udah ngumpulin 16 lembar dari uang 5.000-an. Ini aku tata ulang ya, aku bagi ke uang lama dan uang baru supaya bisa kelihatan rapi. Nah ini lanjut ke pecahan 10.000-an, jadi aku masukin ada 4 lembar untuk uang 10.000-an, aku masukin ke dalam saving challenge ini. Jadi gak terasa ya teman-teman, kalau nabung saving challenge itu lama-lama jadi bukit gitu loh, jadi gak terasa. Dan aku happy banget karena bisa menyelesaikan atau mengisi dari saving challenge ini. Buat teman-teman yang baru mulai nabung, ini bisa jadi metode alternatifnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah lihat, jangan lupa untuk subscribe dan like video aku. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.